didukung oleh Pemirsa, Kalimantan Utara mempunyai 2 kabupaten dan 17 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, tepatnya di Sabah dan Sarawak. Itu tadi makanya kita memperbincangkan secara khusus pada siang hari ini ketika harga diri bangsa menjadi taruhan. Saya ingin ke Pak Beni terlebih dahulu. Kita berkaca pada kasus-kasus sebelumnya. Ada kemudian Blok Ambalat, kasus juga Sipadan dan Ligitan yang kemudian juga akhirnya jatuh ke negara tetangga. Berkaca dari hal tersebut, apa yang bisa kita lakukan untuk Kalimantan Utara sehingga kedaulatan rakyat tetap bisa dijaga? Ya, yang pertama Mabes TNI telah menggelar operasi pengamanan perbatasan dalam bentuk komando pelaksanaan operasi. Di situ saya ditunjuk sebagai panglimanya. Kemudian ada unsur-unsur komandan Kolakop yang diketuai oleh Komandan Korem 091 ASN, dibantu oleh 2 satgas pasukan pengaman perbatasan setingkat batalion. Di sana sekarang batalion 405 yang dari Kodam Diponegoro dengan 433 Kostrad. Dibantu juga oleh Satgas Intelijen, Satgas Teritorial. Satgas Teritorial ini ada Kodim Malino, Kodim Nunukan, kemudian Kodim Kutai Barat. Dibantu oleh Satgas Intelijen, kemudian Satgas Laut dan Satgas Udara. Komponen-komponen inilah yang tergelar untuk menghadapi berbagai ancaman yang berada di wilayah perbatasan. Selain itu, untuk menghadapi perbatasan yang hampir 1035 km, ini termasuk Kalimantan Timur, Mbak, tentunya, itu digelar dalam 33 pos. Nah, pada tahun 2014 ini nanti akan dikembangkan menjadi 40 pos, 2015 nanti insya Allah 44 pos, dan terakhir tahun 2016 nanti bisa tergelar menjadi 50 pos. Tentunya termasuk pos-pos gabungan antara Indonesia dengan Malaysia. Ini yang dilakukan. Pak Irianto, tadi Pak Beni juga sudah menekankan ini panjang luas perbatasannya 1035-an kilometer. Ini kan berarti juga harus ada sinergi antara pemerintah daerah dan juga TNI sendiri. Kalau dari Kalimantan Utara seperti apa, Pak? Nah, kita memang selama ini sejak Kaltara masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur, kita sudah melakukan sinergi, kolaborasi, baik program maupun koordinasi dengan pihak TNI, baik pada tingkat daerah maupun tingkat pusat. Salah satu yang konkret itu adalah kita dengan dukungan dana APBD Kaltim, tentu nanti akan dilanjutkan oleh Provinsi baru Kaltara yang baru berusia 1,5 tahun lebih ini, kita membangun beberapa fasilitas infrastruktur transportasi udara di perbatasan. Itu dengan APBD, bukan dengan APBN, itu kemauan daerah untuk mendukung pengamanan perbatasan. Seperti di Longbawan, ibu kota kecamatan Krayan, itu bandaranya kita perpanjang, yang tadinya hanya didarati oleh pesawat baling-baling 1, insya Allah nanti itu akan bisa didarati oleh sejenis Hercules, jadi pesawat berbadan besar. Begitu juga di Long Apung, itu di wilayah Malinau, itu juga sama, bekerja sama dengan TNI, lalu juga di Data Dawa itu di Kutai Barat. Kemudian kita juga membangun jalan akses yang menghubungkan antar desa, antar kecamatan. Di mana saja itu, Pak? Di Kabupaten Malinau dan Nunukan. Itu pembiayaannya kolaborasi antara APBD Provinsi, APBD Kabupaten Malinau Nunukan, dan juga APBN. Pak Beni, sampai sejauh ini apa sih kendalanya? Ya, seperti saya sampaikan tadi, dengan kondisi geografis yang seperti itu, Mbak, kendala yang utama tentunya adalah sarana transportasi dan telekomunikasi. Perlu Mbak ketahui, tidak semua 33 pos itu bisa didatangi oleh jalur darat, jalur udara maupun jalur laut. Bahkan hanya berbicara masalah dorongan logistik saja, itu ada pos yang harus didatangi berjalan kaki sampai 5 jam. Kemudian tidak semua area itu sudah ada telekomunikasi. Padahal Mbak ketahui dalam suatu operasi militer itu yang paling penting adalah unsur transportasi dan komunikasi sebagai komando pengendalian saya. Namun demikian, mungkin ke depan juga sudah ada upaya-upaya untuk melangkah perbaikan tentang transportasi dan telekomunikasi ini. Jadi saya bisa nambahkan, kita juga mendukung pemerintah daerah, yaitu Pemprov Kaltim pada saat itu, bantuan dana hibah untuk pembelian helikopter. Itu sudah beroperasi sekarang. Itu 150 miliar kita dukung, diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Keamanan. Yang kedua, kita juga mendukung pembangunan menara-menara atau tower untuk komunikasi di perbatasan. Karena luas dan beratnya medan wilayah kita itu, di sana banyak daerah blank. Daerah seperti misalnya di mana saja itu? Di seluruh wilayah itu blank dulu, nggak bisa menggunakan telepon, apalagi kecuali satelit itu pun sering hilang sinyalnya. Nah, karena itu ini menjadi tantangan bagi pemerintah kita
Sementara negara tetangga di sebelah itu sudah membangun infrastruktur yang sangat bagus secara paralel sepanjang garis batas itu. Jadi ribuan kilometer juga mereka membangun dari Sarawak sampai Sabah. Lalu juga mereka membangun sarana transportasi yang bagus. Saya sering berjalan ke perbatasan dan saya menyaksikan sendiri perbedaan antara pos penjagaan kita dengan tentara Diraja Malaysia. Digambarkan seperti apa? Misal contoh yang paling konkret dari itu, Pak mereka pasukannya di drop pakai heli. Kita kadang-kadang pakai speedboat dulu lewat sungai, jalan kaki itu pasukan kita sampai ke pos batas kita. Mereka fasilitasnya sangat bagus, ada televisi. Itu juga kita dulu Pemprov Kaltim bantu antena parabola, televisi untuk pasukan kita di sana. Ini menarik Pak Beni, ketika Pak Irianto sendiri sudah bisa melihat perbedaannya begitu mencolok kalau dilihat secara kasat mata. Ini mempengaruhi personilnya tidak Pak Beni? Dalam artian ini kan juga berarti mereka juga harus jadi orang yang paling siap terdepan kalau dengan fasilitas seperti ini. Iya, tentunya sebelum mereka berangkat ke daerah penugasan sudah diberikan pembekalan kondisi nyata tentang daerah operasi itu. Jadi walaupun itu berpengaruh tapi tidak begitu signifikan, mereka tetap memahami semua itu dan tetap melaksanakan tugas dengan baik. Saya tambahkan dan saya saksikan sendiri. Saya berani mengatakan tentara kita jauh lebih tangguh daripada tentara Malaysia, meskipun dengan keterbatasan. Jadi saya yakin masyarakat kita juga dengan dukungan masyarakat kita di perbatasan, tentara kita itu dengan keadaan yang serba terbatas, saya kira serba siap menghadapi apapun di sana. Ini tadi ya. Saya sangat salut dan memberi respek mereka ditempatkan di wilayah yang sangat terpencil. Tapi mereka tetap menjalankan tugas mereka untuk menjaga jawab. Kedaulatan Republik Indonesia. Itu saya kira mereka perlu diberi penghargaan kalau yang udah tugas sana, kalau pangkatnya ada kenaikan istimewa. Baik, kami akan segera kembali sesaat lagi.